Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Nabila Nanto dari kelas D3MP 4302. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah produk, yaitu produk dimsum. Dimsum adalah makanan yang berisikan daging ayam yang dibungkuskan dengan kulit pangsit. Nah, dimsum ini bisa disebut sebagai makanan camilan ataupun makanan berat. Dimsum bisa juga disajikan sebagai teman untuk nugas ataupun makanan pengganti makan siang. Nah, tujuan sasaran utama saya ini tertuju kepada remaja-remaji di lingkungan rumah saya dan masyarakat sekitar. Nah, tujuan sasaran utama saya ini tertuju kepada mereka karena mereka yang sangat menggemari makanan dimsum, akan tetapi tidak ada di lingkungan rumah saya yang menjual produk dimsum. Jadinya saya memutuskan untuk memulai bisnis dengan bisnis makanan, yaitu dimsum ini. Nah, produk saya ini produk dimsum Mommy. Saya menawarkan dengan harga satu pack ini berisikan 4 pieces dengan harga Rp16.000. Nah, dimsum ini bisa disajikan sendiri ataupun sharing ke teman-teman. Selanjutnya ini ada nilai tambah dari produk saya ini. Bahan baku mudah didapatkan. Kenapa mudah didapatkan? Karena saya hanya mengambil dari pusat. Saya sebagai reseller hanya mengambil dari pusat dalam bentuk frozen food dimsum. Yang kedua ini, produk yang dibuat berasal dari bahan-bahan yang berkualitas. Kenapa saya yakin bahwa bahan-bahan ini berkualitas? Karena saya sudah menyaksikan langsung bagaimana proses produksi pusat untuk membuat frozen food dimsum ini. Yang ketiga ini memiliki cita rasa yang berkualitas. Nah, ini ada bisnis model canvas. Nah, yang pertama ini ada key partners atau yang bekerja sama dengan bisnis saya. Yang pertama ini ada pemasok bahan baku ataupun pusat. Saya sebagai reseller mengambil produk dari pusat dalam bentuk frozen food untuk saya jual kembali kepada konsumen saya. Yang kedua ini ada media sosial, karena dengan media sosial ini apapun bisnisnya pasti dapat berjalan dengan lancar. Yang berikutnya itu ada aktivitas yang saya jalankan. Untuk aktivitas yang saya jalankan dalam berbisnis dimsum ini, yang pertama ini ada proses produksi yang higienis. Yang kedua ini ada pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen. Nah, pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen ini selalu saya terapkan supaya saya ini mendapatkan loyalitas pelanggan dan pelanggan ini tidak pergi dari produk, tidak berpaling dari produk yang saya tawarkan. Nah, yang ketiga ini ada menyediakan layanan pesan antar. Saya menyediakan layanan pesan antar untuk daerah Bekasi Barat, khususnya daerah Sumarkon. Selanjutnya ini ada key research. Sumber daya yang saya pakai supaya key aktivitas saya ini berjalan ini, yaitu yang pertama ada transportasi, yaitu motor. Motor ini saya gunakan sebagai sebagai kendaraan untuk mengambil produk dimsum dari pusat dan untuk mengantarkan produk dimsum kepada customer saya. Yang kedua itu ada handphone, karena handphone ini sebagai media perantara antara saya dengan customer atau saya dengan pusat. Yang selanjutnya itu ada sosial media. Berikutnya ini ada value propositions atau manfaat produk yang saya jual. Saya ini menjual produk makanan yang banyak digemari orang, ya, khususnya lingkungan sekitar rumah saya. Yang kedua ini ada pelayanan yang baik, sopan, dan ramah. Ini sangat penting untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpaling dari produk yang saya jual. Yang ketiga ini diproses dengan bahan baku yang berkualitas. Seperti tadi sudah saya jelaskan, saya sudah menyaksikan langsung bagaimana proses produksi pusat untuk memproduksi frozen food dimsum ini. Yang selanjutnya itu ada testimoni dari konsumen yang memuaskan. Dalam proses penawaran atau penjualan dimsum kepada konsumen, saya selalu mendapatkan testimoni yang baik berupa kritikan maupun saran. Itu tujuannya untuk membangun inovasi saya supaya
kualitas produk saya ini semakin meningkat. Selanjutnya ini produk saya ini dapat dipesan melalui media sosial, khususnya media sosial WhatsApp. Selanjutnya ada customer relationships atau upaya saya untuk mempertahankan pelanggan. Yang pertama itu ada media sosial. Saya menggunakan media sosial sebagai media untuk berinteraksi kepada customer saya. Yang kedua ini ada konsistensi produk yang berkualitas. Selanjutnya itu ada customer segments. Customer segment saya ini yaitu remaja-remaji dan masyarakat kalangan menengah ke atas atau masyarakat sekitar. Selanjutnya itu ada channels atau saluran saya dalam melakukan penawaran atau penjualan dimsum. Yang pertama itu ada media sosial berupa WhatsApp dan penjualan langsung yaitu berupa toko. Selanjutnya itu ada revenue streams atau aliran pendapatan. Aliran pendapatan saya ini didapat dari keuntungan dari penghasilan produk. Dalam melakukan penjualan selama 4 minggu, alhamdulillahnya saya selama seminggu ini mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya itu ataupun yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Nah, karena saya hanya sebagai reseller, jadi saya tidak mempunyai biaya tetap. Jadi saya masukkan saja biaya produksi atau biaya variabel. Selanjutnya itu ada cash flow. Saya akan menjelaskan cash flow, target, dan cash flow realisasi. Nah, untuk target, di minggu pertama, saya mentargetkan akan menjual 5 pack dimsum. Jadi saya harus belanja dulu ke pusat jadi saya harus membeli dulu dimsum 5 pack dengan harga satuan yang diberikan oleh pusat ini 10.000. Jadi totalnya 50.000. Nah, kotak makan ini 5 pieces dengan harga satuan ini 3.000, jadi totalnya 15.000. Untuk garpu plastik ini saya beli 5 pieces dengan harga satuannya ini Rp200, jadi totalnya 1.000. Untuk paper bag saya beli 5 pieces dengan harga satuan ini 1.000, jadi totalnya 5.000. Dan kertas roti saya hanya beli 1 dengan harga satuan 1.500, jadi totalnya 1.500. Nah, untuk biaya yang saya keluarkan ini saya jumlahkan menjadi totalnya 72.500. Nah, total pengeluaran saya ini saya masukkan ke saldo awal di minggu pertama. Jadi saldo awal minggu pertama target saya ini sebesar 72.500. Nah, karena saya mentargetkan akan menjual produk sebanyak 5 pack dimsum, jadi cash in saya penjualan dimsum sebanyak 5 dengan harga satuan yang saya berikan kepada konsumen saya itu sebesar Rp16.000, jadi totalnya Rp80.000. Jadi saldo akhir saya ini saya dapatkan dari saldo awal ditambah total penjualan dikurangin total pengeluaran. Jadi total saldo akhir di minggu pertama saya ini sebesar 80.000. Nah, saldo akhir di minggu pertama saya ini saya masukkan sebagai saldo awal di minggu kedua. Untuk di minggu kedua, saya mentargetkan akan menjual produk dimsum sebanyak 10 pack, untuk minggu ketiga 15 pack, minggu keempat 20 pack. Di minggu kedua, karena saya mentargetkan 10 pack dimsum, jadi saya membeli ke pusat 10 pack dimsum dengan harga satuan yang diberikan pusat ini 10.000, jadi totalnya 100.000. Kotak makan 10 dengan harga satuannya ini 3.000, jadi totalnya 30.000. Garpu plastik saya beli satuan 10 piece dengan harga satuannya itu Rp200, jadi totalnya 2.000. Dan untuk paper bag saya beli 10 piece dengan harga satuan 1.000, jadi totalnya 10.000. Dan untuk kertas roti saya beli 2 dengan harga satuannya 1.500, jadi 3.000. Nah, untuk total pengeluaran saya ini di minggu kedua ini sebesar 145.000. Jadi saldo akhir saya di minggu kedua ini saya dapat dari saldo awal seperti minggu pertama. Saya dapat dari saldo awal ditambah total penjual dikurangi total pengeluaran. Jadi saldo akhir saya di minggu kedua ini saya sebesar 95.000 dan saya akan masukkan sebagai saldo awal di minggu ketiga dan seterusnya sampai minggu keempat. Nah, untuk realisasi saya di minggu pertama ini sama seperti target di minggu ke-1, yaitu realisasinya saya
berhasil menjual 5 pack dimsum dengan harga satuan yang diberikan oleh pusat ini 10.000. Jadi totalnya 50.000 untuk kotak makan. Saya beli 5 dengan harga satuan yang 3.000, jadi total 15.000. Garpu plastik 5 piece dengan harga satuan yang Rp200, jadi totalnya 1.000. Paper bag 5 piece dengan harga satuan 1.000, jadi total 5.000. Kertas roti 1.000, harga satuan 1.500, jadi total 1.500. Nah, untuk total pengeluaran saya jumlahkan semua menjadi 72.500. Jadi saldo akhir saya ini dapat dari saldo awal ditambah total penjualan dikurangi total pengeluaran. Jadi saldo akhir saya ini 80.000. Nah, saldo akhir di realisasi minggu pertama ini saya masukkan di saldo awal realisasi minggu kedua. Jadi saldo awal di realisasi minggu kedua saya ini sebesar 80.000. Nah, dari target minggu kedua ini saya mentargetkan 10 pack dimsum, akan tetapi saya mengalami kenaikan. Ternyata saya berhasil menjual 14 pack dimsum. Jadi saya membeli ke pusat ini 14 pack dimsum dengan harga satuan ini 10.000, jadi totalnya 140.000. Kotak makan 15 piece dengan harga satuan ini 3.000, jadi totalnya 45.000. Garpu plastik 15 piece dengan harga satuan 200, totalnya jadi 3.000. Paper bag 15 piece dengan harga satuan 1.000, jadi totalnya 15.000. Dan kertas roti 3 piece dengan harga satuannya 1.500, jadi total 4.500. Jadi total pengeluaran saya di minggu kedua ini sebesar 207.500. Nah, saldo akhir ini saya dapatkan dari saldo awal ditambah total penjual dikurangi total pengeluaran. Ini caranya sama seperti minggu pertama. Jadi saldo akhir saya di realisasi minggu kedua ini 96.500. Nah, saldo akhir saya di minggu kedua ini saya masukkan sebagai saldo awal di minggu ketiga. Jadi saldo awal minggu ketiga sebesar 96.500. Nah, untuk target untuk realisasi di minggu ketiga ini ternyata saya berhasil menjual 25 pack dimsum. Padahal di minggu ketiga saya mentargetkan hanya menjual 15 dimsum. Jadi saya membeli ke pusat 25 pack dimsum dengan harga satuan 10.000, jadi totalnya 250.000. Akan tetapi si konsumen saya ini tidak menggunakan kotak makan ataupun garpu plastik, hanya menggunakan paper bag besar dan tidak menggunakan kertas roti karena mereka memberikan kotaknya langsung kepada saya atau wadah. Jadi total pengeluaran saya di minggu ketiga ini sebesar 270.000. Nah, saldo akhir saya di minggu ketiga ini saya dapat juga dari saldo awal ditambah total penjualan dikurang total pengeluaran, jadinya 226.500. Saldo akhir saya di minggu ketiga juga saya masukkan ke saldo awal di minggu keempat. Di realisasi minggu keempat saya berhasil menjual 27 pack dimsum. Padahal di target saya di minggu keempat saya hanya menjual 20 dimsum. Berarti saya mengalami kenaikan. Nah, akan tetapi si konsumen saya ini hanya ingin dimsumnya saja, tidak perlu menggunakan kotak makan, garpu, paper bag atau kertas roti, karena sama dia juga memberikan kotak makan sebagai wadahnya. Jadi total pengeluaran saya ini sebesar 270.000. Jadi saldo akhir di minggu keempat ini saya dapatkan dari saldo awal ditambah total penjualan dikurangi total pengeluaran. Jadi saldo akhir minggu keempat realisasi ini sebesar 388.500. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.